Pernah nggak sih lo ngerasa dulu pas zaman sekolah atau kuliah, kayaknya teman di mana-mana, grup chat nggak pernah sepi, mau main tinggal bilang, kumpul yuk, langsung pada bisa. Rasanya tuh dunia berwarna banget. Terus masuklah kita ke umur 20-an. Tiba-tiba semuanya berubah. Temen yang dulunya kalau balas chat itu cepet banget, sekarang buat read aja butuh berhari-hari. Ngajak ketemuan, susahnya minta ampun. Alasannya macam-macam. Sorry ada kerjaan, sorry lagi ada keperluan keluarga, atau yang paling sering, lihat nanti deh. Padahal ujung-ujungnya pasti nggak jadi. Lingkaran kita yang dulunya segede lapangan bola, sekarang tinggal selebar meja makan doang. Kalau lagi ngerasain ini, wajar banget lo mikir aneh-aneh. Gue ada salah ngomong ya? Apa gue udah gak asik lagi? Kok kayaknya gue ditinggalin sendirian? Rasanya tuh bingung. Kayak nyesek gitu. Tapi stop overthinking dan lo harus tarik nafas. Sebelum lo ngejudge temen lo sombong atau nganggap diri lo sendiri bermasalah, gue mau bilang satu hal. Itu normal di fase usia kita sekarang, itu wajar banget. Kita harus terima kenyataan bahwa di fase ini, masalahnya seringkali bukan karena pertemanan kalian yang retak atau drama pengkhianatan. Masalah utamanya itu simpel banget. Prioritas hidup semua orang lagi bergeser. Coba deh kita pikir bareng-bareng. Umur 20-an itu turning point hidup. Tiap orang mulai nentuin jalannya sendiri-sendiri. Dan jalan itu beda banget. Energi kita yang dulunya 100% buat nongkrong dan kuliah doang, sekarang harus dibagi-bagi, ya mungkin cari uang, atau dan lainnya. Contoh nih ya, mungkin temen lo si A sekarang lagi gila-gilanya ngejar karir. Dia lagi di fase dimana harus buktiin kemampuannya di kantor. Senin sampai Jumat otaknya digoreng buat mikirin program. Begitu Sabtu Minggu datang, energinya udah nol. Diajak main, pasti dia jawabnya, gue mau istirahat, capek. Dia beneran capek. Atau mungkin temen lo si B, yang baru aja nikah dan punya anak. Kalau ini mungkin beda lagi prioritasnya. Prioritas dunianya udah berpindah. Dia sekarang mikirin popok, susu anak, bayar cicilan rumah. Wajar kan kalau dia nggak bisa nongkrong impulsif kayak dulu lagi. Energinya tuh udah kesedot semua di sana. Ada juga teman lo si C, yang kelihatannya hilang gitu aja. Mungkin dia lagi punya masalah pribadi yang nggak dia ceritain ke siapa-siapa. Entah itu mungkin masalah keuangan, orang tuanya sakit, atau bisa jadi dia lagi berjuang dengan kesehatan mentalnya sendiri. Dia bukan benci Allah, tapi dia tuh nggak punya kekuatan buat bersosialisasi. Dia lagi fokus buat bertahan hidup. Ngerti kan maksud gue? Energi kita tuh ada batasnya. Kalau dulu porsi buat teman itu gede banget, sekarang porsinya harus dibagi sama kerjaan, pasangan, keluarga, dan juga diri sendiri. Jadi kalau interaksi jadi kurang, itu bukan karena value pertemanan kalian yang turun, cuma memang situasinya aja udah beda. Gue suka banget analogi ini buat bikin hati jadi lebih lega. Anggap aja hidup kita ini perjalanan naik kereta jarak jauh. Pas kita naik di stasiun pertama, kita ketemu teman-teman masa kecil. Seru banget perjalanannya di gerbong yang sama. Tapi tiket kita sama teman kita tuh beda tujuan. Nanti di stasiun A, teman kita harus turun. Mungkin stasiun A itu adalah pernikahan, atau stasiun kerja di luar pulau. Dia harus lanjut ke tujuannya sendiri. Terus nanti di stasiun berikutnya, ada penumpang baru yang naik. Teman-teman kuliah, atau teman kantor. Mereka nemenin kita di gerbong yang sama. Bikin perjalanan kita jadi seru lagi. Tapi ya gitu, nanti di stasiun C ada lagi yang turun. Sementara kita harus lanjut sampai ke stasiun Z mungkin. Tugas kita di sini apa? Bukan maksa teman kita yang udah harus turun buat tetap di kereta. Kalau kita maksa, kita egois. Tugas kita adalah menikmati obrolan, menikmati ketawa ketiwi, selama kita masih satu gerbong sama mereka. Pas dia turun, kita antar ke pintu. Kita tos. Kita bilang, hati-hati di jalan ya, semoga sukses di perjalanan berikutnya. Sedih, pasti. Tapi kereta harus tetap berjalan. Kita harus siapin diri buat penumpang-penumpang baru yang bakal naik nanti. Jadi gimana sih kita harus bersikap biar hati tetap adem menghadapi semua ini? Pertama, please, kurang-kurangin bapernya.
Kalau temen lo nolak ajakan, jangan langsung mikir dia udah nggak nganggap lo temen. Coba deh ganti kalimatnya. Wah, mungkin dia lagi sibuk. Dan doain semoga urusannya lancar. Jadi, ganti rasa kecewa tadi jadi rasa maklum. Dewasa itu soal kebijaksanaan dan soal rasa ikhlas. Kedua, ganti ekspektasi. Jangan lagi nuntut kuantitas, tapi fokus ke kualitas. Mungkin lo sama sahabat lo cuma bisa ketemu 3 atau 4 bulan sekali. Bahkan mungkin beberapa tahun sekali. Gak apa-apa, tapi pas ketemu, pastiin lo beneran terkonek. Taruh HP lo, ngobrol beneran, tanya kabar dalam-dalam. Jangan pas ketemu, lo sibuk update status. 3, jangan putus hubungan karena kalian jarang ngobrol. Kirim aja chat sesekali, tanya kabarnya, ungkapin kalau lo kangen. Atau mungkin cuma sekedar kirim meme receh. Itu menurut gue cukup untuk menunjukkan kalau kalian masih peduli. Intinya pertemanan di usia 20-an itu soal keikhlasan. Ikhlas ngeliat temen lo punya prioritas baru. Dan ikhlas kalau lo ternyata sekarang bukan prioritas mereka lagi. Lingkaran pertemanan yang mengecil itu bukan akhir dunia. Kadang, lingkaran yang mengecil juga lebih hangat. Yang penting, bukan seberapa banyak temennya, tapi seberapa ada mereka pas kita butuh. Dan seberapa ada kita pas mereka butuh. Dan yang pasti, jangan lupa tinggalin kesan baik di setiap stasiun. Karena memori itulah yang bikin perjalanan kita jadi berarti. Bye.